Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 26 dan ayat 27 dengan tema orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Markus pasal 10 ayat 26 dan ayat 27. Sebab beginilah firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang ucapan Yesus, yaitu bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Maksudnya ucapan Yesus, jika mengandalkan diri sendiri dan kekuatan diri sendiri, maka tidak akan ada yang dapat sampai ke kerajaan Allah. Tetapi siapapun manusia yang mengandalkan Tuhan akan dapat sampai ke kerajaan Allah. Artinya juga sekuat apapun usaha kerja keras manusia, tidak akan ada yang sampai. Tetapi jika kita percaya padanya dan berharap penuh kepadanya, kita sampai di kerajaannya. Saudaraku, latar belakangnya kenapa orang kaya sukar masuk ke kerajaan Allah? Karena adanya seorang yang begitu ingin sekali masuk surga atau hidup yang kekal dengan bertanya kepada Yesus. Dan menurutnya semua perintah Allah sudah diturutinya dan dilakukannya. Namun ia sedih dan terkejut dan kecewa atas jawaban Yesus atas pertanyaannya, yaitu ia harus menjual apa yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang-orang miskin, lalu datang dan mengikut Yesus. Maka Yesus berkata bahwa sangat sulit orang kaya masuk ke kerajaan Bapa. Saudaraku, tertulis di kitab Markus pasal 10 dimulai ayat 17 sampai dengan 27 tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta
melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini, ingatlah jika kita lebih menggantungkan hidup kepada apapun di dunia ini, tidak akan beroleh keselamatan. Tetapi jika bergantung hidup kepadanya, segala sesuatu adalah mungkin bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.